Halo guys, balik lagi dari Sofyan dari Berita Gadget. Saat video ini tayang, pasti udah banyak ya yang review Poco F6 di luar sana. Tapi tenang aja, kita akan bahas dari segi yang agak berbeda. Dan kita juga akan bahas reviewnya secara mendalam. Tapi kali ini, kita akan review kamera Poco F6. Oke, saya tahu ya kalau kamera Poco F6 ini bukan nilai jual utama mereka. Dilihat dari websitenya mereka nggak masuk dalam top 3 fitur yang di highlight ya. Tapi justru itu, apakah lantas kameranya jadi jelek karena nggak digulingin atau mungkin malah bagus tapi nggak di highlight? Well, mari kita bahas. Oke, pertama kita akan bahas dulu dari soal desain dan juga speknya. Soal desain, kameranya ini cukup kekinian ya, bulatan besar dan satu bulatan lagi di sisi kanan. Ini lagi tren ya di kalangan HP Android. Cuman andai lingkaran ini bisa dibuat lebih gelap akan lebih elegan ya kalau menurut saya. Soal LED flashnya ini udah cakep sih dan smart ya kalau menurut saya. Buat speknya Poco F6 ini bawa dua kamera belakang aja dengan sensor utama 50 MP Sony IMX882 dengan OIS dan juga 8 MP ultra wide ya. Sementara di depan ada sensor 20 MP. Buat UI-nya ini udah pakai yang terbaru ya karena udah pakai HyperOS. Di sini modenya cukup lengkap. Di mode Pro kita bisa atur semuanya ya, baik di foto maupun video dan juga baik di lensa utama maupun di lensa ultrawide. Menu lain ada dokumen di mana ada 3 opsi yakni original, black and white dan juga enhance. Buat videonya di lensa utama bisa rekam sampai 4K 60 fps, lensa ultrawide 1080p 30 fps dan kamera depan 1080p 60 fps. Buat mode autonya di sini ada beberapa opsi ya yang bisa kalian baca sendiri. Ini lengkap banget ya, ada digital zoom juga bisa sampai 10 kali. Di mode potretnya ini cuma satu pilihan focal length aja ya, jadi nggak ada 2 kali potret. Agak disayangkan sih sebenarnya. Buat next ya standar aja dan more-nya itu ada 6 menu untuk berkreasi. Yang menarik itu ada di short film, disediakan 6 filter ya untuk berkreasi. Ibaratnya ini kayak model CapCut gitu ya. Dan slow motionnya kita bisa milih mau pakai 120 fps atau 240 fps. Keduanya bisa rekam di 1080p. Sementara untuk timelapse-nya bisa 4K dan durasinya juga beragam ya, mulai 4 kali sampai 1800 kali. Dan durasinya ini bisa sampai unlimited ya, jadi nggak dibatasi. Untuk long exposure-nya ini juga nggak terbatas di light painting aja. Ada moving crowd, neon trail, all painting, starry sky, dan juga stair trail. Jadi lengkap lah. Oke, sebelum bahas hasil foto, saya mau ngasih gambaran dulu ya. Sensor yang dipakai Poco F6 ini adalah Sony IMX882 yang punya ukuran kecil ya untuk kelasnya, yakni 1/1,95 inch. Dengan sensor size yang nggak terlalu besar ini tentu akan sulit ya buat ngasilin foto yang selevel flagship. Karena flagship itu sensornya gede-gede, mendekati 1 inch. Jadi secara teori ya agak susah. Oke, kita bahas hasilnya ya. Pertama untuk foto manusia. Poco F6 ini rasanya agak overexpose ya secara auto. Utamanya kalau ada matahari yang terik banget. Baiknya menurut saya agak kurangi aja secara exposure-nya. Jadi akan lebih natural. Untuk mode potretnya nggak ada masalah, separasinya bagus dan juga cakep. Untungnya fotonya kelihatan agak wash out, ini gampang dibenerin ya karena editor bawaannya itu lengkap banget. Mulai benerin skin tone, warna sampai langit juga ada. Yang saya suka sih filter AI Clear Day ini, fotonya jadi makin cakep. Kalau buat foto ala-ala makro, kameranya juga udah dukung banget. Warna dan kontrasnya cakep banget. Sementara untuk foto landscape yang saya suka itu HDR-nya bekerja dengan sangat baik. Bisa dibedain ya pakai HDR maupun non HDR. Intinya ya wajib diaktifin sih. Untuk warnanya cenderung ke arah natural dan masih enak buat dipandang. Untuk lensa utama direct nggak ada masalah ya. Paling tadi ya kalau mataharinya itu terik banget, turunin aja exposure-nya.
Kalau kita bandingin dengan smartphone Sony IMX882 lain, texturing wajah di Poco ini terlihat nggak terlalu ekstrim ya posisinya, sehingga wajahnya masih kelihatan lebih mulus ketimbang Vivo V30i yang prosesnya itu cukup banyak. Tapi soal ini mungkin selera ya, ada yang suka detail, ada yang nggak terlalu suka detail. Cuma ketika pakai mode 50 megapiksel, processing Poco masih konsisten bagus ya di arah wajah. Sementara Vivo mulai berkurang dan mulai muncul noise. Padahal ini kondisinya masih terang loh. Untuk ultrawide-nya menurut saya ini bikin kelihatan HP ini murah ya secara kamera. Kualitas sensor ultrawide-nya seadanya dan kelihatan banget. Hasilnya terlalu sharpen dan kasar ya, gak terlalu dipaksakan processingnya. Kualitas ultrawide-nya ini jauh banget kalau dibandingkan dengan lensa utamanya. Saran saya buat Poco untuk next gen mungkin bisa upgrade ultrawide-nya ini ya, atau sekalian ganti aja ke lensa telefoto, akan lebih berguna sepertinya. Buat kualitas kamera depannya ini udah oke sih, detailnya mantap, skin tone-nya juga akurat. Soal warna juga nggak ada masalah. Untuk videonya menurut saya kualitasnya udah bagus ya, stabilisasinya mulus parah, dan resolusinya udah sampai 4K 60 fps. Di resolusi tertingginya pun videonya masih tetap akan stabil dan tajam juga, jadi mantap lah. Oke, jadi ini adalah hasil dari kamera depan Poco F6 ya, dengan resolusi tertingginya yakni 1080p 60 fps, dan ini pakai mode auto, bisa kalian lihat sendiri. Dan di sini untuk warnanya itu masih cukup oke ya. Untuk backlightnya masih bisa dihandle dengan baik. Kalau kita coba ke sana, kita arahkan ke cahaya matahari, nah dia masih bisa fokus ke mukanya. Dan kalau kita agak mundur, agak lebih yang nggak terlalu backlight, itu bagus banget. Dan menurut saya 1080p 60 fps ini akan cukup berguna ya kalau kondisinya kayak gini. Kalau kondisinya gelap sih agak susah ya pasti.
kondisi low light, karakter foto dari Poco ini lebih ke arah warm ya. Dan yang saya suka, dia tetap mempertahankan kontras warna di mode auto. Dan mode night ini jadinya masih sama bagusnya dan mirip-mirip aja. Ya intinya algoritma night mode-nya ini udah pinter, mana yang perlu diterangin, mana yang enggak. Sayangnya karakter warna dan kontras ini akan kurang oke kalau ketemu manusia ya. Dan juga warna kaos yang kayak rumit. Contohnya saya lagi pakai kaos yang warna marun ya, jadi agak kekuningan. Dan skin tone-nya juga agak kekuningan. Selain itu warna wajah juga agak tinggi kontras ya. Jadi menurut saya, balik lagi ke preferensi. Kalau menurut saya di low light Poco F6 ini oke banget kalau buat landscape. Tapi buat portrait rasanya perlu di adjust lagi ya untuk warna dan juga shadow-nya. Untuk ultra wide-nya di low light makin kelihatan menurun kualitasnya. Cuman meski begitu, saya tetap cukup suka ya untuk warna karena tetap konsisten. Hal kayak gini tuh jarang ya bisa kita temui di smartphone lain. Konsistensi antar lensa itu penting banget ya menurut saya. Buat kualitas kamera depan meski agak menurun soal detail, tapi menurut saya masih oke banget buat selfie-selfie. Untuk kualitas video low light masih tergolong bagus ya, stabilisasi masih terjaga, noise-nya minim banget, dan autofokusnya itu berjalan dengan sangat baik. Videonya ini bisa banget ya buat bikin konten di low light. So, kesimpulan saya buat kamera Poco F6 ini overall memang belum selevel flagship ya. Pertama, dari sensor yang digunakan itu masih kelas mid-range 3-4 jutaan. Selain itu nggak ada lensa tele, ini juga ngaruh. Tapi soal kualitas video udah mendekati level flagship. Ya bisa dibilang ini flagship grade ya untuk stabilisasinya. Tapi balik lagi, mengingat apa yang ditawarkan Poco F6 ini soal performa, layar dan juga chargingnya, maka rasanya akan wajar ya kalau kamera ini jadi nomor kesekian. Video ini saya bikin buat kalian yang penasaran nih, gimana sih performa kamera Poco F6 ini kalau dilihat dari perspektif yang berbeda, seperti perspektif kamera mid-range dan juga kamera flagship. Jadinya sekarang kalian akan tahu ya gimana gambaran soal kualitasnya. Soal harga saat video ini dibuat saya belum tahu ya harganya. Cuman kalau kita lihat global itu kemungkinan ada di 5-6 jutaan. Dengan harga segitu kameranya memang agak kurang menarik. Tapi overall spek bisa beda lagi dan sepertinya akan menarik. Nanti kita akan bahas juga secara keseluruhan di video reviewnya. Jadi tungguin aja ya. Oke, segitu aja video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai habis. Sofyan di sini pamit dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.